Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, Bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur yang semoga salat kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Hari ini insyaallah saya akan membahas beberapa catatan di antara para ulama ya, yang memberikan kepada kita hadis-hadis yang cocok untuk kita kembali membacanya, kembali mengkajinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Yang dimana 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak asing lagi bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, taharru lailatul qadr fi ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yujawiru fi ashril awakhir min Ramadan. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasul SAW itu berada di masjid di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya adalah Rasul SAW ini beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kalau kita berbicara tentang iktikaf ya, iktikaf itu yang paling sempurna memang 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai selesai, dari awal sampai lebaran, sampai takbiran baru keluar. Ya, itu yang paling afdal dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bukan berarti orang yang tidak mampu mengerjakan yang maksimal itu dia meninggalkannya. Dia tetap bisa ya beriktikaf sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan waktunya. Dan saya sarankan di 10 malam terakhir bulan Ramadan kayak sekarang misalnya, kita masuk sholat zuhur kemudian antum duduk dulu dengerin kajian. Ini kalau bisa dihadirkan dalam hati kita niat iktikaf, hadirkan di hati kita niat iktikaf. Ya, karena i'tikaf itu adalah al-mukth. Kita tinggal fokus di masjid, itu aja. Gak ada waktu yang membatasi kapan seseorang bisa dikatakan i'tikaf. Yang penting kita niat untuk berdiam dan fokus beribadah dalam masjid, maka kita bisa i'tikaf. Ya, makanya banyak orang yang mereka itu i'tikafnya juga nggak sampai 10 hari full. Ada yang datang cuma dari asar nanti subuh pulang, atau dia hanya datang setelah isya, kemudian dia salat taraweh, kemudian pulang ke rumah. Yang penting ada niat i'tikaf itu bisa. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan taharrau lailatul qadr. Taharrau artinya kata para ulama ta'ammadu talabuha fiha. Sengaja mencari atau sengaja mencari Lailatul Qadar. Taharrau itu artinya kita sengaja mencari Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Kita punya persiapan. Memang kita duduk di masjid itu ya ingin mencari Lailatul Qadar agar dapat Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar lebih siap untuk bisa mempersiapkan diri menemui malam Lailatul Qadar. Taharrau kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, taharrau Lailatul Qadar fil witril ashril min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini malam ke berapa? Ntar malam lah. 26 ya. Berarti hari ini masih 25, nanti 26 ya. Nah, memang banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Lailatul Qadar itu carilah Lailatul Qadar itu fi sab'il bawaqi, di malam 23, 25, 27, 29 gitu. Tapi yang kadang kita praktekkan ini nggak dipraktekkan sama Rasulullah SAW. Kadang di antara kita ada yang milih, saya iktikaf cuma ganjil aja.
Saya taraweh misalnya diganjil aja. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan ini. Kalau genap berarti ibadahnya kurang. Kalau ganjil ibadahnya maksimal. Rasul SAW tidak melakukan itu. Para sahabat juga tidak pernah ada athar, riwayat mereka melakukan itu. Tapi genap ataupun ganjil mereka bersemangat untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena kalau kita lihat dari ujungnya Ramadan, kalau Ramadannya 29 berarti ada perubahan di antara genap dan ganjilnya. Ya. Fa'ala kulli hal Nabi SAW itu memang banyak ya merekomendasi bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil. Terutama apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang, "Wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hi." Demi Allah, saya mengetahui itu. Kapan malam Lailatul Qadar? Hiya lailat allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyamiha. Itu adalah malam di mana Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk sholat qiyam. Hiya lailatul 27 dan itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Memang tanggal 27 Ramadan teman-teman sekalian, itu banyak sekali atau ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Makanya kebanyakan para ulama itu memang merekomendasi kita untuk lebih jangan sampai ketinggalan di malam 27. Ya, karena ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat pendukung bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Namun secara umum kita tidak bisa memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam 27. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, waktu beliau telah diberikan kabar oleh Jibril alaihi salam tentang kapan malam Lailatul Qadar, kemudian Rasul SAW keluar, ya, liyukhbirana bilailatil qadr, keluar dari rumahnya untuk memberikan informasi kepada para sahabat kapan malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang terjadi? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ada dua orang yang mereka itu berkelahi. Ya. Faqala kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadr. Maka Rasul SAW tersibuki dengan dua orang ini. Setelah itu selesai, Rasul datang kepada para sahabat lalu mengatakan, aku keluar niatnya ingin ngasih tahu kalian kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulan. Namun itu dua orang itu malah berkelahi. Farufi'at. Maka ingatanku tentang kapan malam Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan semoga ini malah lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ati wasabi'ati wal khamisati. Maka carilah malam Lailatul Qadar di malam 29, 27 dan 25. Ya. Nah, jemaah sekalian barakallahu fikum. Ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala menggambarkan kepada kita tadinya malam Lailatul Qadar itu tahu kapan waktunya. Tapi gara-gara ada yang ribut jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti ada hikmah yang begitu besar. Ya, pasti ada hikmah yang begitu besar. Kalau saja kita mengetahui kapan itu malam Lailatul Qadar, ya. Misal contoh dapat benar nih udah datang hadisnya dari Rasulullah SAW malam 27, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Mungkin aja kita hanya beribadah di malam 27 Ramadan. Ya, adapun di hari-hari yang lain kita lemah. Nah, makanya mungkin dijadikan ini adalah tanda tanya bagi kita semua agar kita bisa maksimal di hari-hari 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Hadis yang berikutnya, Bapak-bapak sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfira lah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kami, kata Rasulullah SAW, turun kulla layla, di setiap malamnya ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, saat malam hanya tersisa sepertiga terakhirnya. Lalu mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah.
Man yas'alani fa'a'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Hadis ini mestinya jadi penyemangat besar bagi kita untuk bisa qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya, untuk bisa qiyamul lail di bulan Ramadan. Malamnya kita hidupin. Ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, itu memang waktunya kita kurang tidur, Bapak-bapak. Kalau kita cukup tidurnya, itu ada yang aneh itu. Kenapa bisa cukup tidurnya? Ya, idealnya apa? Kurang tidur. Karena memang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tidak seluruh malam, iya. Ada malam yang dia pakai untuk tidur, betul. Ya. Tapi kebanyakan malam, mayoritas malam Rasulullah SAW pakai untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadis ini, hadis yang cukup besar. Allah turun ke langit dunia saat tersisa 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir, ngitungnya mudah sebenarnya. Ya, kita tinggal hitung waktu maghrib sampai waktu subuh. Maghrib kita contoh jam 6 misalnya maghrib kita. Lalu kemudian subuh kita jam 5. Kita hitung ya, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam malamnya itu. 11 jam ini kita bagi 3. Ya, 11 jam ini kita bagi 3. Jadi berapa itu? 3, sekian ya. 3 jam sebelum waktu subuh itu 1/3 malam terakhir. Ya, 3 jam sebelum waktu subuh itu 1/3 malam terakhir yang dikatakan dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Di sini Rasul mengatakan siapa yang turun? Yanzilu Rabbuna. Allah yang turun, Tuhan kami yang turun. Sebagian orang memaknai bahwa bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah rahmatnya Allah, perintahnya Allah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua takwil tidak ada yang cocok dengan hadis. Kita harus mengimani hadis sebagaimana dia datangnya. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan turunnya manusia. Ya. Allah memiliki sifat yang sempurna, bukan seperti kita yang kalau kita turun di Centennial, kita nggak bisa turun di gedung yang lain kan? Manusia cuma satu gitu loh. Satu, dan seperti ini keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan maha sempurnanya, Allah turun di setiap 1/3 malam terakhir. Ya, kalau kita katakan itu malaikatnya yang turun, lanjutin hadisnya, pasti ketahuan salahnya. Apa lanjutan hadisnya? Allah mengatakan fayaqul, dikatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan ijabah. Masa malaikat ngomong begini? Man yas'alani fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Masa malaikat ngomong seperti ini? Ya, ini enggak mungkin, maka enggak ada yang cocok kecuali Allah Subhanahu wa taala memang turun di 1/3 malam terakhir, ya. Makanya ashar, ya, waktu-waktu sahur bapak-bapak sekalian, itu sebenarnya waktu-waktu yang cukup luar biasa gitu loh, yang kita bisa miliki, ya. Makanya kesalahan yang nasallallahu alaihi wal afiyah di banyak kaum muslimin, ya, mereka kalau sahur ini kebanyakan nonton TV, ya, acaranya macam-macam lagi, semuanya isinya ketawa-ketawa aja, belum ada cewek-ceweknya, belum ada musik-musiknya, subhanallah. Di situ, di waktu mereka tertawa, di waktu mereka bermusik, di situ waktu para cewek-cewek itu muncul, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mengatakan, siapa yang minta aku akan berikan. Ini luar biasa sebenarnya ini. Ya, berapa banyak orang tidak diampuni dosanya kecuali di 1/3 malam terakhir. Ya, makanya ini adalah hadis yang sangat luar biasa, ya, yang menyemangati kita agar kita bisa bangun malam. Terlebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, yang dimana Rasulullah SAW menghidupkan sebanyak mayoritas malamnya. Makanya kita bisa lihat di antara ciri orang mukmin penghuni surga, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar.
Orang-orang yang beriman dan masuk surga itu adalah as-sabirin, orang yang bersabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah, wal munfiqin, yang suka berinfak, wal mustaghfirin, dan orang yang suka beristighfar. Kapan istighfarnya? Bil ashar, kata Allah, di malam hari, di waktu ashar, waktu sahur, ya, waktu sahur, ya. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, inna fil lailati sa'ah, di malam hari itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Di malam hari itu ada satu waktu, tidaklah ada seorang muslim berdoa meminta kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya kecuali Allah akan berikan kepadanya, dan itu terjadi di setiap malam. Lihat, memang waktu malam ini Bapak-bapak sekalian ya, Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan apa? Saya paling bahagia kalau udah masuk waktu malam. Dan saya mulai bete itu kapan? Pada saat waktu siang. Kenapa? Kalau siang itu saya selalu bertemu dengan makhluk macam-macam. Tapi begitu malam saya hanya berduaan dengan Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Lihat, memang para salaf ini mereka banyak konsentrasi di malam hari untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat tahajud itu da'bus shalihin, ya, kebiasaannya para orang-orang saleh. Ya, makanya hadis ini bisa jadi penyemangat bagi kita untuk kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allah subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini contoh hadis apa Bapak-bapak? Hadis Qudsi, ya. Hadis Qudsi itu perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, itu maksudnya hadis Qudsi. Dan hadis Qudsi ini berbeda dengan Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah siapkan untuk para hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, satu nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, nikmat yang tidak pernah mereka dengar di telinga mereka, wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan nikmat ini tidak pernah terlintas di pikirannya. Masya Allah ini. Antum bayangin, ada nikmat yang kita nggak pernah lihat. Ada nikmat yang kita nggak pernah dengar bahwa ada kenikmatan seperti itu. Ada nikmat yang kita nggak bisa memikirkannya. Surga ini Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Kenikmatan surga itu tidak bisa difikirkan oleh manusia secara hakiki. Antum kalau disebutin surga pasti ngebayangin kan, sedikit banyak ngebayangin lah, ya, begini keindahannya, begini sungainya, begini dan seterusnya, ya, membayangkan itu. Tapi ternyata akal kita yang bisa bikin HP, yang bisa bikin laptop, internet dan lain sebagainya itu tidak mampu untuk menghayalkan surga secara hakiki. Bayangin. Otak manusia dibuat lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membayangkan surga secara hakiki seperti apa. Jadi apapun yang Anda bayangkan dari kenikmatan surga, hakikatnya lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ya. Lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dan ini yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tadi, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada jiwa,
ya, yang mengetahui apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala min qurrati a'yun, dari penyejuk-penyejuk, ya, dari nikmat-nikmat sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Makanya kalau kita bertanya tentang surga, ya, atapnya surga ini arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tembok-temboknya surga itu berasal dari emas dan perak. Bebatuan-bebatuan di surga itu mutiara. Sungai-sungai yang mengalir itu ada sungai susu, ada air, ada madu, ada khamr. Antum mau bayangin apa enggak tuh? Pada ngebayangin enggak? Itu jauh bayangan antum sama aslinya. Jauh banget. Allah buat lemah, otak kita nggak mampu. Otak kita nggak mampu. Ya, makanya jemaah barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, Allah kan bilang bahwa banyak banget nikmat yang Allah sembunyikan. Nggak tahu kita sampai sekarang ada nikmat itu. Banyak nikmat yang kita sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim bilang apa? Fata'ammal kaifa qabala ma akhfahu min qiyamil laili bil jazaa'i alladhi akhfahu lahum. Kenapa Allah masih menyimpan nikmat untuk nanti aja diberikan? Ya. Ini adalah balasan bagi mereka orang-orang yang menyimpan qiyamul lail mereka. Qiyamul lail itu waktunya malam, tidak banyak yang tahu. Tersembunyi ibadah mereka. Karena ibadah mereka yang begitu tersembunyi di antara manusia yang tidak beribadah, maka Allah juga punya nikmat bagi mereka yang tersembunyi. Ya, pada saat mereka mampu menyembunyikan amal-amal mereka seperti qiyamul lail, ya, maka Allah juga menyembunyikan nikmat yang akan Allah berikan kepada mereka. Belum lagi sifat-sifat surga, ya, yang banyak di dalam ayat seperti surat Az-Zukhruf. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Surga nih kata Allah. Fiha ma tashtahil anfus, apapun yang diinginkan oleh kita ada. Wa taladzul a'yun, dan mata kalian itu bisa berlezat-lezat. Wa antum fiha khalidun, dan kamu berada di dalamnya selama-lamanya. Bayangin. Wa fiha ma tashtahil anfus, apapun yang diinginkan oleh jiwa kita ada pokoknya, kata Allah. Apapun. Sekarang kita nggak seperti itu di dunia. Kadang kita mau tapi nggak dapat. Di surga nggak ada cerita nggak dapat, pasti dapat. Pasti dapat, nggak mungkin kan? Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka mendapatkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziqu minha min thamara rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Setiap penduduk surga itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rezeki merupakan buah. Buah nih. Mereka bilang, hadza alladzi ruziqna min qabl. Ini buah kita udah tahu di dunia. Ini apel nih. Ya ini apel nih. Wa utubihi mutasyabiha. Namun kata Allah apa? Ini hanya mirip apel. Maksudnya apa? Bentuknya aja yang sama. Bentuknya saja yang sama. Rasanya beda. Lihat. Rasanya beda. Rasanya seperti apa? Gak ada di dunia. Rasa apel di surga tuh gak ada. Nanti ngerasa ini di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang mutahharah, bersih-bersih, bidadari-bidadari. Wahum fiha khalidun, dan mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Ya. Dan bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para penduduk surga, ya, Rasul mengatakan apa? Walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap penduduk surga mendapatkan 2 istri. Di sini siapa yang istrinya 1? Semua istri 1 kayaknya. Ya, di surga 2. Dan insya Allah nggak viral antum gara-gara 2. Ya, karena semuanya 2. Ya, yura mukhu sawqihima min wara'i laham min al-husn. Kelihatan, ya,
betis mereka, betis bidadari tersebut putih banget sampai dalamnya tuh kelihatan saking putihnya. Tapi ini bukan serem ya, bukan terus menakutkan gitu, enggak. Ya, ini saking putihnya kata Rasulullah SAW, min wara'il lahab, sampai dagingnya tuh kelihatan karena kulitnya yang begitu putih dan indah. Jangan terlalu panjang dibayangkan, kita masih siang. Ya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghut. Tidak ada, ini antum seneng nih. La ikhtilafa bainahum. Kan kalau kita suami istri suka berantem enggak? Nah, seorang enggak ada. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghut. Enggak ada ngambek-ngambekan. Enggak ada. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya. Yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Dan bidadari-bidadari ini senantiasa mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya, siang dan malam. Gimana, antum udah tertarik belum masuk surga? Hah? Udah pada tertarik? Mau masuk surga? Mau mati gak? Nah, gak mau kan? Padahal syarat masuk surga apa? Mati. Surga mau, mati ogah gitu ya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan kenikmatan terbaik, kenikmatan terbesar yang didapatkan seseorang di dalam surga adalah ru'yatullah ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW katakan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ila al-qamari lailah, lalu kami melihat bulan. Faqal, kemudian lagi kami lihat bulan itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian nanti di surga akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yani jelas banget kalian akan melihat Allah. La tudammuna fi ru'yati. Kalian enggak perlu berdesak-desakan untuk bisa melihatnya. Semua bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Fa in istata'tum an la tughlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian bisa untuk senantiasa menjaga salat subuh dan asar, lakukan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Ini adalah nikmat yang indah yang Allah akan berikan kepada kita. Ya. Makanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, nanti para penduduk surga itu lagi menikmati kenikmatan demi kenikmatan, Allah mengatakan kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Mau enggak kalian aku tambahkan nikmat? Semua nih penduduk surga bilang apa? Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah udah full nikmat yang telah Engkau berikan? Kamu telah memberikan wajah kami yang cerah, kamu telah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka. Ahli surga itu nggak tahu bahwa ada nikmat-nikmat yang masih bisa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakasyafat sitar, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pembatas antara dirinya dengan ahli surga. Fara Allah Subhanahu wa taala, maka ahli surga melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari apa yang mereka lihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari di mana mereka berbahagia semuanya. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Ya, ini kenikmatan tertinggi ahli surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga dan memberikan kita rezeki bisa melihat Allah Jalla wa Ala. Makanya jemaah sekalian, barakallahu fikum, di bulan Ramadan ini memang penting untuk mengingat lagi tentang masalah surga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tarawih lama itu menguji kesabaran. Puasa juga menguji kesabaran. Makanya sabar, dapat surga kita kalau sabar. Ya, dapat surga kita kalau sabar. Ya, karena emang yang masuk surga itu orang yang sabar, Bapak sekalian. Karena sabar dalam ketaatan itu penting. Antum sabar dengerin ana di sini. Itu penting. Ya.
Bapak sekalian barakallahu fikum, itu untuk penyemangat kita di bulan Ramadan. Tadi tentang surga. Mau nggak mau kita juga mesti bahas apa? Neraka. Nah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api yang kalian ada di dunia ini, kompor kayak gretan kayak apa, api tersebut ya, itu hanya satu bagian dari 70 bagian panas api neraka. Sekarang kalau kita main apa, api gitu ya, api kita nyalain di kompor, kita sentuh-sentuh tangan kita gitu, kebakar apa enggak, Pak? Kebakar, enggak ada satupun yang sanggup. Ya, enggak usah api, siang-siang keluar kalau lagi terik aja kita enggak sanggup. Ya. Itu hanya satu bagian dari panasnya Jahannam. Na'udzubillah. Ya. Jadi sampai azab jemaah sekalian. Tadi kan surga tuh yang nggak bisa kita bayangin. Azab juga nggak bisa. Karena azabnya jauh lebih parah. Bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, orang kalau masuk neraka itu badannya nggak sekecil ini. Dikatakan dalam beberapa riwayat giginya penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud giginya. Kenapa? Karena biar merasakan azab. Kalau kecil nyemplung dikit beres, hilang. Dibuat besar agar merasakan azab. Memang Allah sengaja adakan neraka biar mengazab orang dan kita jadi ancaman bagi kita. Allah menciptakan surga agar menjadi motivasi semangat untuk kita bisa beribadah. Fa'innaha qala wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, demi Allah, sebenarnya api dunia aja udah cukup untuk menjadikan kita takut. Qala Rasulullah SAW, fa innaha fuddilat bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Setiap api di neraka, ya, itu lebih banyak atau 69 kali lipat daripada api dunia. Setiap apinya. Jadi yang paling rendah api neraka itu, api dunia dilipat gandakan 69 kali. Paling rendah. Bitis'atin wa sittina juz'an. Na'udzubillah. Ya, antum enggak tahu pernah dengar apa enggak? Dibilang anak enggak apa-apalah, masuk neraka dulu saat yang penting ujungnya surga. Ini terlalu berani ngomong begini dan terlalu bodoh. Ya. Kita punya pilihan untuk bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa nyobain neraka sedikit pun. Di sini ada yang tertarik nyobain? Gak ada yang tertarik insyaallah. Ya. Yang paling rendahnya yang Allah berikan kepada Abu Talib. Ya. Fi dhahdahi minan nar. Dia cuma jalan, apinya tuh cuma genangan aja. Becek-becek aja, genangan doang. Ya. Namun mampu melepuhkan atau membakar otaknya Abu Talib. Itu bayangin, dia nginjek kaki, tapi yang melepuh kepala. Kaki dengan kepala itu organ tubuh yang paling jauh bedanya, jaraknya. Tapi bisa melepuh atasnya. Terus gimana betisnya, gimana lututnya, gimana pahanya, gimana perutnya, gimana dadanya, gimana lehernya. Dan itu cuma kena becekannya api neraka, waliyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya, maka enggak pantas seseorang itu bermain-main dengan neraka, naudzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Dan golongan kiri, apa yang kalian ketahui dengan golongan kiri? Fi samumin wa hamin wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Kata Allah, mereka di dalam racun dan nanah. Jadi karena azab, ya, mereka di bawah naungan neraka. Ya Allah, naungannya neraka. Ya, la baridin wala karim. Gak ada ngerasain adem sedikit, gak ada. Kalau di sini enak adem gitu, sejuk. Di neraka sama sekali, la baridin wala karim wala karamah. Gak ada sedikit pun Allah kesian sama mereka, enggak. Selesai sudah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga melihat ya, saat beliau perjalanan ke surga dan neraka, Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'tu finnar, fara'aitu aktsara ahlihan nisa." Aku melihat bahwa di neraka itu yang paling banyak itu adalah perempuan. Ya, bukan berarti laki-laki nggak masuk neraka. Jumlahnya laki-laki memang lebih sedikit daripada jumlah wanita. Ya, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Inna 'ala Allahi 'ahdan liman syariba muskiran liyasqiyahu min tinil khabal." Qalu ya Rasulullah wa ma tinul khabal? 'Araqu ahli an-nar, 'usatu ahli an-nar. Rasulullah SAW mengatakan, ini salah satu azab ya. Allah punya janji untuk orang yang suka minum minuman keras. Ada janji dari Allah. Allah janji bakal kasih minum juga. Min tinil khabal. Apa tuh tinatil khabal? Tinatil khabal, araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Perasannya neraka, air perasan neraka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang suka meminum perasan khamr. Nauzubillah. Ya. Makanya azab-azab neraka ini bukan azab-azab yang ringan. Ini semuanya berat ya mas sekalian. Dan jangan pernah berpikir, insya Allah saya bebas dari neraka karena saya tidak pernah melakukan dosa besar misalnya. Ya. Dosa kecil itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun yang kecil maupun yang besar kecuali Allah catat. Ya. Dan nabi itu mereka ada yang terhalang dari mendapatkan syafaat pertama kali karena kesalahan yang mereka buat. Kan kita nanti pada saat kita ingin mendapatkan syafaat di mana matahari sangat dekat kepada kita ini semua datang kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kita meminta, wahai Nabi Adam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk kami. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Saya nih yang mengeluarkan kalian dari surga. Maksudnya saya ini punya kesalahan. Jadi saya nggak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Satu dosanya atau satu kesalahannya yang padahal itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada efek gitu loh. Ini menunjukkan kepada kita satu dosa saja cukup untuk Anda mendapatkan azabnya Allah Jalla wa ala. Bisa seperti itu. Ya. Makanya nasallallahu salamah wal afiyah di bulan Ramadan ini ya, ini waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian barakallahu fikum, orang yang paling merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah." Sungguh sialnya seseorang itu adalah dia masuk bulan Ramadan lalu selesai dari bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Ya, makanya hadis-hadis ini saya harap bisa untuk menjadi motivasi kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kurang lebih tersisa berapa? 4 harian ya. 4 harian lagi ya. Anda punya uang misalnya 30.000 ya. Anda punya uang 30.000, hanya 30.000. Berangsur-angsur habis, sisa tinggal 4.000. Disayang-sayang gak tuh duit? Sayang-sayang. Ini Ramadan juga tinggal dikit lagi. Sayang-sayang tuh Ramadan. Jaga-jaga tuh Ramadan. Dijaga baik-baik Ramadan ini, jangan sampai hilang dengan rugi bagi kita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.